Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan video. Di situ ada tayangan satu keluarga. Nanti Ibu-ibu disimak bagaimana cara menghindari konflik di hadapan anak-anak. Lebih baik. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Eh, Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih, tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Hmm, Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Ita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Hmm, Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Ibu-ibu sudah melihat tadi videonya nggak Ibu ya? Sudah. Dalam video tersebut, dalam keluarga Ibu Lili itu dan Pak Usli, mereka berdebat bingung antara membeli motor atau tidak karena usaha Pak Usli tempatnya lebih jauh. Nah, Bu Lili mengusulkan untuk membeli motor, tetapi di situ Pak Rusli agak kurang setuju karena belum begitu membutuhkan. Terjadilah suatu perdebatan, di mana perdebatan itu di sampingnya atau di ruangan sebelah itu anak-anak sedang belajar, dan dengan segera mungkin Pak Rusli mengakhiri perdebatan itu supaya anak tidak mendengar apa yang sedang terjadi atau yang sedang didebatkan oleh kedua orang tuanya. Sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif. Agresif tahu Bu artinya? Agresif itu Gaspol. kalau dalam bahasa Sundanya itu apa ya? Ribut atau ganas, galak lah ya. Menjadi galak ketika nanti bermain dengan teman sebayanya karena sering melihat bapak ibunya bertengkar, nanti di lingkungan mainnya anak tersebut akan galak kepada teman-temannya. Kemudian konsentrasi belajarnya pun akan terganggu karena sering melihat kedua orangnya bertengkar, menjadi penakut dan merasa tidak senang di dalam rumah.
karena terlalu sering melihat kedua orang tuanya berdebat. Kemudian yang perlu ditekankan bahwa orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika dalam menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Untuk pola pengasuhan memang harus sejalan antara suami dan istri. Sampai sini jelas ya Pak Bu? Ya. Kemudian cara yang ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Nah, cara menghindari pertengkaran tersebut itu bagaimana Pak Bu? Ada yang paham caranya untuk menghindari pertengkaran dan perdebatan di hadapan anak? Mungkin Bu Rahma? Mungkin di kamar lo nggak berisik kan? Bu Intan? Nggak tahu ya Bu ya? Centile. Anaknya ditaruh di tempatnya nenek dulu. Oh, ditaruh di tempat nenek. Oke. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Kalau mau ada istilahnya hal yang mau dibahas, ya jangan di depan anak, berdiskusilah secara apa ya Bu ya? Secara halus tanpa dengan nada yang tinggi. Nah, kemudian jika dihadapkan pada potensi kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk menenangkan diri. Tadi menenangkan diri seperti duduk atau minum segelas air putih. Jangan disembur, dipaksa. Oke. Sekiranya hal-hal untuk menenangkan emosi, ibu-ibu sudah bisa melakukannya sendiri lah Ibu ya. Sudah bisa. Ketika ibu sudah emosi, kita berdebat dengan suaminya, segeralah istighfar untuk meredam emosi tersebut. Kemudian selanjutnya belajar menahan amarah. Apa peserta yang ibu-ibu yang lakukan ketika ibu marah, cara menahannya gimana? Kalau tadi ya, butuh tidur. Kalau tetap kepikiran nggak bisa tidur. Iya. Ibu-ibu bisa berdiri, sebentar kita akan nanti mempraktekkan senam wajah. Senam wajah tahu? Nanti saya pandu. Di situ kita fokusnya ke wajah atau mulut ya. Nanti di situ ada gerakan senyum, tertawa pelan, tertawa terbahak-bahak, kemudian membuat wajahnya tambah jelek, kan sudah jelek. Kemudian menahan nafas, tarik nafas, dan seterusnya. Oke, saya pandu ya Bu ya. Ibu sudah tahu gerakan senyum kan ya? Tahu Pak. Senyum. Kemudian tertawa pelan-pelan. Kemudian tertawa terbahak. Kemudian wajah jelek. Ya, tarik nafas. Wah, oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, boleh duduk. Nah, setelah tadi senam wajah, apa yang dirasakan oleh ibu semua? Kayak wong gemblung. Lebih apa ya? Lebih kehilangan moodnya Pak. Lega ya? Iya, lebih Seger, Pak. Seger ya, oke. Setelah tadi pembahasan yang saya sampaikan, hindari konflik di hadapan anak, saya rasa ibu-ibu sudah bisa menangkap atau memahami ya Bu ya. Oke. Itu. Kalau sudah bisa, kami atau saya meminta kepada ibu-ibu semua, tolong dipraktekkan apa yang sudah kami jelaskan tadi di awal depan.
Ya, kemudian menyepakati dengan suami untuk menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di depan anak. Itu harus dipraktikkan. Jangan sampai anak melihat orang tuanya selalu berdebat. Saya rasa cukup. Atau mungkin ada yang ditanyakan? Itu dan perlu saya atau enggak perlu saya?